Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya Miftahul Afdal di acara Zona Pemilu. Kali ini tepat di samping kiri saya ada Ketua PPK Kecamatan Palasan, yaitu Bapak Salim SEMM. Nah, di sore hari ini kami akan membahas terkait dengan partisipasi pemilih di wilayah pegunungan. Nah, ini kan menjadi tantangan tersendiri nih, Ustaz. Ya. Nah, jadi kalau untuk partisipasi pemilih di wilayah pegunungan dan sebelum masuk di situ, nah, Pak Ketua, ada berapa jumlah TPS yang dikategorikan terpencil, tersulit dan juga sangat sulit? Oh ya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara garis besar untuk TPS yang ada di Kecamatan Palasan di 11 desa itu ada 89 TPS. Di antara 89 TPS itu ada kita kategorikan 36 TPS terpencil, tersulit dan sangat sulit. Seperti itu Pak Aftar. Kalau untuk di daerah terpencil itu atau pegunungan, untuk TPS terpencil ada berapa, Ustaz? Dan sangat sulit ada berapa? Dan juga sulit apa? Sangat sulit, terpencil dan tersulit. Itu ada berapa itu? Untuk dipisahkan kira-kira. Oh iya, itu kan tersebar di 11 desa. Iya. Kalau bisa saya sebutkan di sini, kita mulai dari desa yang paling ujung ya di Pebounang. Pebounang itu kan desa terpencil, jadi rata-rata TPS-nya itu disebut dengan TPS terpencil. Jadi ada di sana 14 TPS, TPS 1 sampai TPS 2, TPS 3 itu dikategorikan sebagai TPS terpencil. Kemudian ada TPS 4, 5, 6, 7, 8, 11 dan 12 itu kategori TPS tersulit. Nah, ada 2 TPS itu letaknya di Pegunungan Ansibong. Ansibong ya, kalau tidak salah. Itu ada 2 TPS, TPS 9 dan TPS 10. Nah, untuk membedakan terkait dengan kategori tadi antara terpencil, tersulit dan sangat sulit. Nah, itu apa yang menjadi kriteria tertentu dari 3 pembagian kategori itu? Kalau kami di sini di Kecamatan Palasan khususnya itu berbeda dengan wilayah kecamatan lain yang memiliki TPS terpencil. Kita di sini lebih khusus melihat akses jalan. Ya, akses jalan. Artinya kalau terpencil, kita masih bisa melalui TPS itu dengan alat transportasi, ya minimal sepeda motor, ya sepeda motor khusus pegunungan. Nah, kalau tersulit, tentu masih bisa juga dilewati atau dilalui sepeda motor, tapi dengan tantangan yang luar biasa. Ya, itu tentu sudah Pak Afdal sudah tahu ya kondisi di sini. Nah, khusus seperti Ansibong, TPS 9 dan 10 di desa Pebounang itu memang betul-betul akses jalan itu tidak ada. Kita harus melewati beberapa pegunungan untuk sampai ke TPS 9 dan ke TPS 10. Oke, seperti itu Pak Ketua. Iya. Nah, selanjutnya Pak Ketua. Nah, seperti apa sih tantangan untuk partisipasi pemilih yang ada di pegunungan? Apakah tantangan seperti ini pun sering dialami di setiap pemilu atau berbeda-beda di pemilu-pemilu yang lainnya? Misalnya di 2019 kemarin. Saya kira kalau untuk pemilu itu kan agak sedikit berbeda dengan pemilihan. Nah, perbedaannya itu mungkin salah satunya itu dari jumlah TPS. Ya,
yang dibentuk oleh penyelenggara. Nah, di pemilu itu jumlah TPS-nya itu lebih banyak. Oh iya. Ya, dibandingkan dengan pemilihan. Oke. Nah, Misalnya tentu pemilihan kepala daerah. iya, pemilihan. Jadi kenapa? Karena dilihat juga dari ketentuan jumlah pemilih dalam TPS. Jadi kalau kita seperti pemilu itu maksimal sesuai dengan ketentuannya, jumlah pemilih itu hanya 300 orang per TPS. Oh, begitu. 300 orang. Sedangkan kalau di pemilihan baik itu Pilbub ataupun Pilgub itu dimaksimalkan 500 orang per TPS. Oke. Nah, sehingga dia berkurang jumlah TPS di setiap wilayah. Oh iya. Nah, tantangannya di situ untuk meningkatkan partisipasi pemilih itu seperti apa? Nah, untuk sekarang ini kita kan ada beberapa kesempatan sebelum masuk ke sosialisasi yang kita adakan beberapa bulan terakhir ini, itu kita membuat DIM namanya. DIM itu daftar inventarisasi masalah. Oh. Ya, jadi ada beberapa masalah yang kemudian kita dapat terkait partisipasi pemilih ini. Yang pertama adalah yang saya katakan di awal tadi, akses jalan. Oh. Itu yang pertama. Nah, kemudian penyebaran pemilih itu. Penyebaran pemilih, karena di pegunungan itu kondisi perumahan atau rumah itu kan dia tidak satu tempat. Oh, iya. Tidak, Ya, dia menyebar. Ya. Di lembah ini. Ya, dia berbeda. Kita hanya bisa temui dalam satu wilayah atau dalam satu tempat itu 5 sampai 6 rumah. Oh. Ya, kemudian berjarak lagi sekitar 100 atau 200 meter kita dapati lagi itu 2 atau 3 rumah. Nah, ini juga tantangan kan, waktu dan fisik ya dari kami jajaran penyelenggara teknis ini. Nah, itu. Nah, di samping itu juga tentu anggaran juga. Iya. Itu kan yang membatasi kita dalam melakukan kegiatan-kegiatan khususnya meningkatkan partisipasi masyarakat. Oke. Nah, kemudian Pak Ketua, nah ini kan sudah didapati tantangan seperti Iya. ini, mulai dari akses jalan, kemudian anggaran dengan segala keterbatasan yang ada. Seperti apa solusi dari PPK ataupun petugas KPPS untuk meningkatkan partisipasi pemilih? Nah, sebelumnya saya mau tanya, untuk partisipasi pemilih 2019 itu berapa persen? Dan kemudian target yang akan dicapai di 2024 ini berapa persen? Kalau kita melihat ke belakang 5 tahun yang lalu, tepatnya di pemilu tahun 2019, Kecamatan Palasa ini dia memiliki 19.734 DPT ya, atau pemilih dalam DPT, dalam daftar pemilih tetap. Nah, sedangkan untuk 2024 ini setelah kita lalui beberapa tahapan, mulai dari Pantarlih melaksanakan coklit sampai pada tahapan penetapan DPT, kita mendapatkan DPT itu sekitar 20.072 pemilih. Jadi ada peningkatan kurang lebih 300 lebih ya, tepatnya hampir 400 pemilih. Nah, dengan begini kami yakin bahwa partisipasi pemilih yang kita sudah pernah capai di tahun 2019 itu sekitar hampir 80% waktu itu, hampir 80%. Kita tidak bisa menetapkan berapa persentase pastinya. Wilayah Kecamatan Palasa. Iya, khusus Palasa. Nah, kita menginginkan untuk tahun ini bisa sampai ke 85%. 85%. Ya, 85%. Sehingga dalam beberapa bulan belakangan ini kita begitu antusias ya melaksanakan berbagai kegiatan khususnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dengan cara melakukan sosialisasi. Ya. Nah,
pertanyaannya Pak Ketua, seperti apa strategi meningkatkan partisipasi di wilayah atau masyarakat dan lebih khusus pemilih pegunungan? Secara mohon maaf ya, kita tahu kan untuk masyarakat di wilayah pegunungan mungkin sumber daya manusianya kurang rendah dengan standar pendidikan dan lain sebagainya. Nah, seperti apa strategi dari PPK Kecamatan Palasa? Kalau saya pribadi dengan teman-teman itu setiap melakukan sesuatu, apalagi ini sesuatu yang masuk dalam tahapan pelaksanaan penyelenggaraan teknis, tentu semua kita putuskan dalam rapat pleno bersama ya, intern. Dan itu rapat pleno sudah kita putuskan beberapa item ya, termasuk item sederhananya nah, kita melibatkan PPS dalam hal ini, panitia pemungutan suara di desa, untuk bisa bekerja sama dengan atau merangkul bekerja sama dengan pemerintah desa. Ya, ini yang penting. Kenapa? Karena ini wilayah kita ini kan bukan PPK yang punya, tetapi kan desa yang miliki kan, sehingga semua kegiatan yang berkaitan dengan melibatkan masyarakat tentu harus sepengetahuan pemerintah desa. Nah, begitu sebaliknya, ketika pemerintah desa melakukan contohnya saja ini rapat, kemudian kegiatan-kegiatan sosialisasi yang berkenaan dengan pembangunan pemerintahan desa, nah, kita juga meminta kepada pemerintah desa untuk dilibatkan. Ya. Jadi bukan melibatkan diri kita, tapi kita meminta untuk dilibatkan, ya. Karena kalau kita diminta untuk melibatkan, minimal kita kan membantu, ya, membantu pemerintah desa itu untuk melakukan kegiatan-kegiatan untuk mengumpulkan massa, ya. Nah, itu biasanya yang kita sudah lakukan ini, dan ini intens dilakukan oleh PPS dan PPK, itu ada rapat penerimaan bantuan tunai, kemudian ada rapat penerima PKH, atau ya, acara nikahan, ibadah, nikah itu, kemudian ada acara tahlilan itu ya, masyarakat. Nah, kemudian setiap hari pada hari-hari tertentu seperti hari Jumat, nah, kita menyebar untuk meminta waktu kepada pegawai syar'i dan imam menyampaikan sosialisasi itu setelah sholat Jumat. Ya, nah, begitu juga teman-teman lain meminta juga kepada pihak gereja di hari Minggu itu setelah ibadah Minggu, ya, atau pada ibadah-ibadah tertentu itu. Nah, kita bisa dipersilakan untuk menyampaikan sosialisasi. Nah, jadi khususnya itu di tempat-tempat ibadah. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, Pak Ketua, selain dari strategi yang tadi disebutkan, misalnya melibatkan pemerintah desa, kemudian menyampaikan sosialisasi baik itu di tempat umum, keramaian, dan juga kegiatan-kegiatan desa, apakah ada hal unik nanti yang akan dilakukan oleh masing-masing KPPS di wilayah untuk Kecamatan Palasa? Kita ketahui kan kalau 2019 lalu itu ada yang biasa pakai kostum pocong, Batman, dan lain-lainnya, atau barangkali KPPS di wilayah tertentu, Kecamatan Palasa berpikir tidak bahwa memutar film pakai infocus, film Angling Dharma, karena kan kalau di wilayah pegunungan kan memang mereka terlalu tertarik yang begitu-begitu, sehingga menjadi daya tarik mereka untuk datang ke KPPS. Ada tidak hal-hal yang seperti itu nanti? Ya, memang memancing minat masyarakat untuk bisa berkumpul satu hari sebelum hari pemungutan dan penghitungan suara itu sudah ada di benak kita, itu, tetapi tentu kita masih perlu masukan dari PPS, ya, karena kita masih pada jadwal rekrutmen KPPS. Tentu kita harus meminta masukan juga kepada KPPS, ya,
karena mereka yang punya andil untuk melaksanakan pemungutan dan perhitungan suara di TPS. Jadi kalau misalnya kita yang sudah tetapkan bersama PPS, padahal kondisi TPS itu tidak memungkinkan untuk dilakukan, maka sulit juga untuk dijalankan. Maka keterlibatan KPPS nanti setelah tanggal 25 ditetapkan, 25 Desember ini ditetap 25 Januari ditetapkan, mereka sudah bekerja, tentu sudah menjadi bagian dari kami untuk bisa kita sharing, ya, bisa juga meminta masukan, saran terbaik untuk memancing minat para pemilih ini untuk datang ke TPS, ya, sebelum atau sehari sebelum pemungutan suara. Apalagi tadi kan Pak Ketua katakan bahwa untuk di wilayah pegunungan rumah mereka itu kan tidak berdempetan, jarak-jarak. Bahkan kan untuk mencapai ke tempat pemilihan atau pemungutan suara itu kan ada berapa meter jaraknya gitu. Nah, berarti hal-hal seperti itu yang nanti akan dipikirkan oleh ada di beberapa TPS. Di beberapa beberapa, tidak semua, ya, ada di beberapa TPS yang dimungkinkan untuk dilakukan. Iya. Oke. Nah, untuk petugas KPPS ini, Pak Ketua, kita ketahui untuk jalan ke pegunungan ini kan memang rawan dengan kecelakaan dan sebagainya. Nah, apakah ada jaminan tertentu, baik jaminan kesehatan ataupun jaminan kecelakaan atau sebagainya pun yang diberikan oleh KPU Kabupaten dan turun ke PPK Kecamatan Palasa untuk petugas KPPS ini? Saya kira melihat beberapa kejadian di tahun 2009, pemilu serentak tahun 2019, itu kita mungkin agak sedikit berbeda dengan tahun 2024. Nah, kenapa saya sampaikan berbeda? Karena di 2019 itu belum disertakan pada hari yang sama itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Ada jeda beberapa bulan. Pada saat itu, jadi pemilu serentak pada saat itu hanya menggunakan 4 surat suara. Nah, untuk pemilu 2024 tanggal 14 Februari 2024 ini serentak memang. Jadi pada saat itu juga sudah dilaksanakan pemungutan suara presiden dan wakil presiden, ya, sehingga membutuhkan 5 surat suara. Nah, ini sudah diantisipasi oleh jajaran KPU, ya. Kemarin saya beserta teman-teman berlima dengan saya itu menghadiri bimbingan teknis di Palu, ya, di KPU Provinsi Sulawesi Tengah, sedikit juga membahas ke arah situ. Nah, oleh KPU sudah menjelaskan, ya, dari semua jajaran itu sampai ke tingkat KPPS itu akan disertakan keanggotaan di JKN, Jaminan Kesehatan Nasional. Walaupun hanya 1 bulan mereka bekerja, tapi diikutkan menjadi anggota JKN. Nah, ini untuk memastikan dan tidak terjadi apa-apa dengan khususnya dengan kesehatan mereka. Ini untuk berlaku secara keseluruhan. KPPS? Iya, semua KPPS. Semua hanya di wilayah tertentu saja, ya? Tidak, semua KPPS yang ada di wilayah wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia itu khusus KPPS. Nah, ada dijaminkan ke JKN. Iya, perlu diketahui juga bahwa mulai dari tanggal 10 Pak Ketua, ya, sampai tanggal 20 Desember itu ada perekrutan terkait dengan KPPS, ya? Iya. Tanggal 11 Desember sampai tanggal 20 Desember. Iya, 20 Desember ada rekrutmen kelompok penyelenggara pemungutan suara di 89 TPS khusus Kecamatan Palasa, di 89 TPS. Jadi kita membutuhkan kurang lebih berapa itu? 89 TPS dikali 7 KPPS 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan 7 dalam satu desa. Dalam satu TPS itu dibutuhkan 7. 7 orang? 7 orang. KPPS-nya itu? Iya, KPPS-nya 7. Luar biasa. 7 dikali 89 TPS. Jadi
cukup cukup memberikan peluang kerja Ya, kepada teman-teman betul. untuk berpartisipasi menjadi penyelenggara. Dan pahlawan demokrasi. Iya, menjadi pahlawan demokrasi walau hanya beberapa hari. Betul. Ya, walau hanya beberapa hari. Tapi mereka bagi kami sebagai penyelenggara kecamatan adalah unjuk tombak. Ya, sukses dan tidaknya penyelenggaraan pemilu. Oke, betul. Oke, bagi teman-teman yang sedang menyaksikan video ini, silakan daftarkan diri Anda untuk menjadi pahlawan demokrasi. Nanti ambil formulirnya di Sekretariat PPS masing-masing desa. Masing-masing desa. Iya. Oke. Nah, lanjut Pak Ketua. Nah, berkaitan dengan KPPS ini khusus untuk wilayah pegunungan. Nah, itu ada berapa lama penugasan nanti yang mereka dapat? Kalau kita melihat aturan sesuai dengan keputusan, ya, bahwa waktu kerjanya KPPS ini kan 1 bulan. Betul. Karena mereka akan dilantik nanti pada tanggal 25 Januari 2024 dan berakhir itu nanti pada tanggal 25 Februari 2024. Ya. Nah, dalam rentan waktu 1 bulan ini saya kira banyak yang harus dipersiapkan oleh kami, oleh jajaran penyelenggara teknis ini untuk memantapkan dan memaksimalkan kinerja-kinerja KPPS. Nah, mungkin di sela-sela itu kita akan awali dengan bimbingan teknis, ya. Kemudian juga kita akan lakukan simulasi pemungutan dan penghitungan suara. Ya. Nah, ini kan semua bagian dari memberikan pengetahuan kepada KPPS, ya. Kemudian juga memantapkan mereka punya kinerja di lapangan. Selanjutnya, secara spesifik saya boleh sampaikan di sini bahwa KPPS itu sudah harus bekerja secara maksimal itu 4 hari sebelum hari pemungutan suara. Itu tepatnya tanggal 10. Oh, artinya tidak hanya berlaku untuk di wilayah pegunungan saja ya, berarti ini keseluruhan. Hampir semua itu tidak ada pembedaan, tidak ada. Okay. Namanya KPPS mau di pegunungan, mau di TPS yang ada di tengah-tengah ya rumah-rumah warga ini, itu tidak ada perbedaan, sama saja semua. Ya. Jadi 4 hari atau 5 hari sebelum hari pemungutan suara mereka sudah bekerja. Ya. Kenapa? Karena tanggal 10, 11, 12 itu mereka harus mengisi surat pemberitahuan memilih. Oh, ya, ada itu kan surat pemberitahuan memilih. Nah, kemudian juga pada tanggal-tanggal itu juga mereka harus sudah menyerahkan itu, ya, sudah harus membagikan itu sampai kepada pemilih surat pemberitahuan ini, ya, tanggal 10, 11, 12, ya, 3 hari lah. Ya, konsep itu hitungannya. Nah, karena tanggal 13 Februari nanti KPPS ini akan mendirikan tempat pemungutan suara. Oh, iya. Ya, tempat pemungutan suara. Jadi 1 hari tanggal 13 itu diupayakan, ya, KPPS itu sudah bisa mendirikan tempat pemungutan suara, ya, yang memang betul-betul siap untuk digunakan pada tanggal 14 Februari. Besoknya. Oke. Nah, berbicara soal lagi-lagi untuk di wilayah pegunungan, Pak Ketua. Nah, kita ketuakan tadi saya sebut, mohon maaf ya, lagi-lagi SDM untuk masyarakat atau pemilih di pegunungan itu kan agak rendah. Iya. Nah, biasa kita tahu bahwa tidak keseluruhan, tapi hampir keseluruhan ada buta aksara yang di pegunungan. Nah, tentu di dalam kertas surat suara ini kan ada tercatat nama partai dan nama-nama peserta pemilu. Nah, bagaimana cara dari KPPS memudahkan mereka yang ingin memilih si A dan si B, tapi mereka tidak tahu seperti apa itu untuk memudahkan secara teknisnya itu?
Sekira itu sebelum pemungutan suara dilakukan, ini KPPS juga akan memberikan penjelasan, ya. Mereka akan memberikan penjelasan kepada yang hadir. Jadi berapapun yang hadir, ketika sudah jam 7 tepat sudah akan dilakukan sumpah, ya, anggota KPPS. Kemudian dilanjutkan dengan memberikan penjelasan singkat kepada pemilih yang sudah hadir di situ, calon pemilih yang sudah hadir di situ, bagaimana cara mencoblos yang benar. Ya, betul. Yang seperti itu. Karena memang kita ketahui hampir sering terjadi di wilayah pegunungan itu kan persoalan pencoblosan itu, sehingga banyak kertas suara yang didapatkan itu rusak, gitu. Tidak sah, rusak atau tidak sah itu, ya. Jadi seperti itu. Seperti itu, ya. Semua KPPS akan melakukan itu, ya, akan melaksanakan memberikan penjelasan itu di awal, secara singkat saja. Nah, tetapi kalau misalnya ada kendala yang didapati nanti ketika sudah berlangsungnya pemungutan suara, pihak KPPS pasti akan membantu, ya, dengan mekanisme yang ada, dengan aturan yang ada, selagi tidak menyalahi, ya, pihak KPPS itu akan membantu. Tentunya setelah diberikan bimbingan teknis dari pihak PPK Kecamatan. Iya, bimbingan teknis ini secara berurut, ya, berurut. Kita juga akan memberikan itu. Kemudian, tetapi itu sebenarnya tanggung jawab sepenuhnya oleh PPS. Ya, karena jajaran KPPS itu berada di PPS, ya. Nah, tetapi kami juga tidak melihat sebelah mata, tetap kita akan memberikan bimbingan singkat juga, ya, terkait itu sebelum mereka turun ke lapangan. Jadi ada waktu kan, mulai dari pelantikan tanggal 25 sampai tanggal 10, itu kan waktunya panjang. Nah, kita akan lakukan langkah-langkah terbaik, ya, memberikan bimbingan kepada KPPS ini bagaimana cara melaksanakan atau bertanggung jawab untuk melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara di KPPS. Oke, nah jadi itulah serangkaian diskusi saya bersama dengan Ketua PPK Kecamatan Palasa. Nah, sebelum saya menutup podcast ataupun pembicaraan pada hari ini, kata terakhir yang ingin disampaikan, ajakan memilih untuk datang ke TPS. Ya, baik. Terima kasih kesempatan yang diberikan kepada kami. Pertama, saya menghimbau kepada teman-teman, rekan-rekan yang mau bergabung menjadi penyelenggara di tingkat KPPS, di tingkat TPS, menjadi kelompok penyelenggara pemungutan suara. Mari, terbuka peluang kepada siapa saja untuk menjadi anggota KPPS. Sudah mulai pendaftaran dari tanggal 11 dan akan berakhir pada tanggal 20 Desember 2023. Siapapun dan apapun pekerjaan kita, selagi kita mampu dan mau menjadi penyelenggara, mari sama-sama kita mensukseskan pemilihan umum ini secara baik, lancar dan damai. Nah, untuk pemilih, ya, Bapak Ibu, saudara-saudari kami, saya yang ada di Kecamatan Palasa, tanggal 14 Februari 2024 di kalender sudah tertulis sebagai hari Valentine Day, tetapi bagi kami tanggal 14 Februari 2024 adalah bukan hanya sekedar hari kasih sayang, tapi juga merupakan hari kasih pilihan atau kasih suara. Sehingga saya menghimbau kepada kita semua, baik yang ada di tengah-tengah kita, ya, berkumpul, maupun yang ada di pelosok, di pegunungan, di daerah-daerah terpencil, mari sama-sama kita ke TPS untuk
menyalurkan aspirasi kita bahwa satu suara yang dimiliki orang yang ada di seputaran tempat tinggal kita itu sama dengan satu suara yang dimiliki oleh orang-orang atau saudara-saudara kita yang ada di pelosok-pelosok pegunungan, tempat daerah-daerah terpencil. Itu mungkin dari kami sebagai Ketua PPK Kecamatan Palasa. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua atas kesempatannya. Ya. Dan tunggu kami di diskusi-diskusi berikutnya ataupun podcast berikutnya yang rencana akan membahas terkait dengan pemilih pemula ya. Ya, bisa. Oke. Nantikan. Oke, sahabat Zoner, sekian dan terima kasih.